Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Oke, perkenalkan, nama saya Dewi Nurjana. Saya dari mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya sebagai koordinator kelompok manajemen reguler D. Nah, di video kali ini kami ingin memenuhi sebuah tugas yang diberikan oleh dosen dari mata kuliah ekonomi manajerial dengan nama dosen pengampu Bapak Dr. Andes Insinyur Amir Tengku Ramli MSI, dengan bertemakan yang kami bahas kali ini adalah penetapan harga dalam praktek di era COVID-19. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Amelia Iskandar Putri, yang kedua ada Fahri Fahrudin, lalu selanjutnya ada Sophie Indah Rahayu, dan saya sendiri, Dede Nurjana. Yuk, mari kita simak video berikut ini. Penetapan harga adalah proses menetapkan nilai yang akan diterima oleh perusahaan pada saat menjual jasa atau barang. Metode pricing diperlukan untuk menyesuaikan biaya yang ditawarkan oleh perusahaan dengan minat dari konsumen. Tujuan dari penetapan harga yaitu: yang pertama, memaksimalkan keuntungan atau laba. Yang kedua, mendapatkan dan mempertahankan pasar. Yang ketiga, melakukan return of investment atau pengembalian modal usaha. Yang keempat, melakukan stabilitas harga. Dan yang kelima, menjaga kelangsungan dan keutuhan perusahaan. Nah, penjelasan penetapan harga sudah disampaikan oleh salah satu anggota kelompok kami, yang dimana proses penetapan harga sangat penting dalam proses penjualan. Tapi yang kita tahu bahwa 1 tahun kemarin kita dilanda wabah COVID-19 yang tinggi. Maka dari itu, di mana pemerintah mewajibkan semua warganya untuk tetap beraktivitas di dalam. Yuk kita lihat cuplikan berita yang satu ini. Sektor pariwisata yang merugi akibat penyebaran virus COVID-19. Jumlah pedagang di pasar tradisional mengaku pendapatan mereka menurun. PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk mencatatkan penurunan penjualan semen. Penerapan PPKM level 3 karena pendapatan yang menurun drastis. Pedagang buku dan seragam sekolah di Pasar Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mengeluh dengan turunnya omset penjualan karena dampak pandemi COVID-19. Sebagai imbas dari menginstruksikan pemerintah menjaga jarak sosial sepanjang Januari hingga Agustus 2020. Wah, ternyata cukup banyak ya pedagang yang terkena dampak COVID-19 ini. Kira-kira seberapa besar sih pengaruhnya untuk sektor ekonomi mereka dalam menetapkan harga jual produk mereka? Yuk, mari kita lihat penjelasan beberapa narasumber kita agar kita bisa melihat perbandingan sesudah dan sebelum di era COVID. Oke, sekarang kita sudah sampai di tempat narasumber kita. Yuk. Permisi Bapak. Bantu Mbak. Iya Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor ingin mewawancari Bapak sebentar. Izin waktunya ya Pak. Ya. Ayo mulai. Maaf, sebelumnya Bapak dengan Bapak siapa? Dengan Revi. Revi. Ya. Bapak ini usaha apa ya Pak? Basicnya sih ketupat sayur. Cuman untuk rasanya kami ke arah ke Padang, jadi ketupat kapau. Oke. Pak, pertanyaannya apa ya? Sejak kapan sih Pak usaha ini didirikan sama Bapak? Sebenarnya sih udah agak lama, cuman karena kemarin kena pandemi ya Mbak, PPKM, jadi baru mulai lagi kurang lebih baru 3 bulan ini lagi. Baru 3 bulan. Jadi sempat ada penundaan gitu. Ya sempat tutup ya, nganggur ya. Penundaan ya Pak. Kayak gitu. Terus pertanyaan yang kedua, Ya. alasan Bapak memilih usaha ini apa ya Pak? Kebetulan basicnya memang saya suka makan. Makan. Yang kedua rata-rata kan di sini justru kebanyakan masakan Korea, gitu kan. Masakan
daerah di sini nggak ada. Makanya kita memilih khas Kapol sama pecel Malang gitu. Seperti itu. Lanjut ya Pak. Pak, berapa sih Pak harga proporsinya nih buat dijual di Kalau untuk harga sih sebenarnya kami nggak terlalu mahal ya, terjangkau lah ya. Ketupat sayur komplit 15.000, kalau yang pecel siram komplit paling cuma 13.000. Iya. Oke. Pak ya? Iya. Apakah ada perubahan terhadap penetapan harga sebelum dan sesudah Covid ini Pak? Untuk harga proporsinya. Harga sih enggak ada Nggak banyak berubah ya, Pak? Sama aja. Sama aja ya? Iya, betul. Terus selanjutnya Pak, apakah harga bahan pokok berpengaruh pada harga proporsinya? Kalau harga bahan pokok pasti berpengaruh, cuman untuk hari ini sih nggak banyak yang berubah, kecuali paling minyak ya. Minyak ya, agak Pak? parah ya, agak Iya. parah. Kalau yang lain sih enggak ada. Oke. Lanjut ya Pak. Terakhir, berarti penjualan saat ini lebih diuntungkan atau dirugikan? Dibanding dengan Lebih banyak yang menguntungkan apa dirugikannya? kalau untuk penjualan sebenarnya ini baru dibilang baru merangkak naik ya Mbak ya, karena masih dari PPKM 3 bulan lalu kan masih susah banget jualan itu kan ya. Iya benar. Gitu, ini baru-baru mulai agak lumayan terasa lah ya, gitu, belum stabil banget. Berarti masih 50-50 apa ya? Masih 50-50. masih yang penting nggak rugi aja. Iya gitu benar. aja. Oke. Oke, sekarang kita berada di tempat narasumber yang selanjutnya. Ya. Permisi Kakak. Ini Kak, boleh minta waktunya ya sebentar. Udah mulai ya Kak? Ya boleh. Kakak dengan namanya Kakak siapa? Nanda Kurniawan. Nanda. Lanjut ya Kak. Ini Kakak usahanya di bidang apa? Di bidang kuliner sih. Oke. Jenis makanannya apa? Sate Taichan. Oke, sate berarti ya. Iya betul. Lanjut ya Kak. Sejak kapan usaha ini didirikan? Baru bulan-bulan kemarin juga sih baru. Baru bulan Iya, kemarin berarti betul. ya. Oke, lanjut ya Kak. Alasan Kakak memilih usaha ini apa sih Kak kalau boleh tahu? Ya untuk apa sih namanya? Buat sampingan aja sih. Oh, sampingan. Iya betul. Berarti sebelumnya Kakak pernah kerja di mana gitu? Kerja di restoran. Oh, ini baru berarti ya? Ya baru betul. Lanjut ya Kak. Berarti ini kan tadi Kakak jualannya sate Taichan berarti ya. Kalau untuk harga per porsinya berapa sih Kak kalau boleh tahu? Kalau 10 porsi itu 24.000, kalau 5 porsi kadang 15.000. Itu ya, Berarti sekitaran 24.000 berarti ya Kak. Oke, lanjut ya Kak. Berarti kan Kakak jualan baru beberapa bulan yang lalu ya Kak. Apa itu kan sekarang masih di pandemi gitu kan? Apa ada perubahan terhadap penetapan harganya? Enggak ada sih. Nggak ada Iya berarti ya, betul Kak? enggak ada. Oke. Cuman emang udah harga biasanya gitu. Berarti dari pertama Kakak jualan sampai hari ini masih segitu Iya, harganya iya, Kak? betul. Oke. Lanjut ya Kak. Apakah harga bahan pokok berpengaruh pada harga per porsinya yang Kakak jual ini? Berpengaruh juga sih dari kayak apa namanya telur gitu kan ada iya. Taichan begulung gitu ya. Dari telur dari harga 19.000 jadi ke 24.000 kayak gitu kan lumayan. Berarti tergantung bahan pokok ya Kak? Iya betul. Oke. Lanjut ya Kak. Berarti kalau bisa dibilang penjualan saat ini tuh bisa lebih diuntungkan atau dirugikan ya Kak? Ya namanya baru-baru sih kebanyakan sih rugi juga. Rugi ya, Iya. berarti ya Kak. Masih penyesuaian Masih penyesuaian ya Kak? juga Oke. dari itu ya. Oke, sekarang kita ke narasumber selanjutnya. Yuk. Permisi Kak. Oke, duduk silakan Kak. Iya, Duduk boleh duduk. Udah mau berdiri nih jadi. diri aja deh. Diri aja boleh. Diri deh. Enggak apa-apa. Gimana? Sebelumnya mohon maaf ganggu waktunya ya. Kami dari Universitas Ibnu Khaldun Iya. ingin menanyakan seputar toko Bapak ya. Oh iya. Sebelumnya nama Bapak siapa? Saya Kalau boleh tahu. Igo. Iya.
Kalau boleh tahu, ini tuh semacam usaha apa ya Pak? Ini kita usaha di bidang kuliner ya jadinya. Jadi ada masakan, ada minuman, ada minum-minuman juga gitu. Kalau dari untuk ini ya, pendiriannya pertama itu sejak kapan sih usaha ini didirikan? Gitu? Pendirian ini kalau tempatnya ini tuh udah hampir 3 tahunan. Kalau saya sendiri hampir 2,5 tahun di sini. Oh, udah lumayan lama Udah ya. lumayan lama ya betul. Untuk salah satu alasan Bapak gitu untuk memilih usaha ini itu apa ya Pak? Pertama tadinya sih kita hobi gitu ya, coba-coba gitu kan. Kesini kok usaha seperti ini kayaknya menjanjikan juga gitu. Bisa untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan keluarga gitu. Untuk harga per cupnya ya atau per gelasnya itu di kisaran harga porsi. berapa ya? Kalau di saya tuh kita kan ada yang paling murah tuh dari 5.000 sampai paling mahal itu 30.000 di sini. Kalau di saya untuk masakan ini. Kayak gini ya, sedang Covid itu ada perubahan harga kah atau penurunan harga kah? Kalau penurunan harga sih kita tetap nggak ada. Paling ada di sini kita paling awal Covid ya. Kalau awal Covid sempat kita kasih promo-promo gitu sih. Jadi dikurangin harganya Kalau gitu. sekarang udah nggak ada. Kalau sekarang sih udah enggak ya. Soalnya waktu kemarin kan pas Covid awal kita sempat tutup juga di sini gitu. Nggak boleh makan dine in di sini Iya, gitu. benar. Tapi udah mulai beranjak. Ya, udah boleh ini lagi. Udah boleh tetap lagi. Untuk harga bahan nih Pak, terkait dengan Covid kan mungkin ada bahan-bahan yang sulit dijangkau gitu untuk pembeliannya. Apakah ada yang sulit atau tidak gitu Pak? Kalau yang sulit sih enggak, cuma ada beberapa harga yang turun naik. Jadi kayak sekarang nih misalnya minyak goreng. Iya. Minyak goreng itu kan lagi mahal banget padahal kita ya? padahal kita perlu pakai juga gitu. Terus kalau buah-buahan sih enggak ya, masih standar-standar aja sih kalau untuk semuanya. Paling bahan baku yang kayak beras kayak gitu agak sedikit ada yang naik, ada yang turun gitu aja sih. Berarti di saat penjualan Covid ini kemarin-kemarin ya, ketika Covid lagi meningkat itu untuk penjualan lebih menguntungkan, apakah dirugikan gitu? Oh, Sama dibandingkan sekarang. Kalau dulu pas Covid dulu, apalagi PPKM kemarin itu level 4, level segala macam kita turun banget drastis ya. Turun banget drastis soalnya kita kan dari dine in, jadi dari orang yang datang ke sini. Jadi nggak ada. Jadi nggak ada yang beli ke sini apa gimana. Tapi sekarang sih udah agak mulai beranjak Berarti lagi naik gitu. turun ya Pak ya? Baik, setelah kita melakukan wawancara dari beberapa narasumber yang dimana kita dapat didiskusikan keadaan para narasumber tersebut. Oke. Kita mulai dari narasumber yang pertama. Ada Bapak Revi yang berjualan ketupat sayur Padang. Beliau ini sudah mendirikan usahanya sekitar 1,5 tahun yang lalu, tetapi semenjak adanya pandemi COVID-19, beliau sempat menunda usahanya. Lalu beliau memulai usahanya kembali sekitar 3 bulan yang lalu. Alasan Bapak Revi memilih usaha ini karena hobi beliau yang katanya suka makan. Bapak Revi membandrol harga ketupat sayur Padang yang komplit dengan harga 15.000. Lalu pada saat kami tanya apakah ada perubahan harga terhadap penjualan ketupat sayur Padang Bapak Revi ini, jawabannya tidak ada perubahan harga. Tetapi harga bahan baku atau bahan pokok yang kadang suka harganya tidak menentu, itu membuat penjualannya atau modal pengeluarannya tidak stabil. Lalu kesimpulannya, keuntungan penjualan Bapak Revi ini belum terlalu signifikan karena beliau baru memulai usahanya kembali dan tidak ada kerugian yang cukup besar juga, dan keuntungannya merangkak naik. Oke. Lanjut yang kedua. Selanjutnya ke narasumber yang kedua, yaitu ada pedagang sate taichan yang dimiliki oleh Bapak Nanda Kurniawan. Pengusaha ini sudah membuka usahanya dalam kurun waktu 4 bulan yang lalu. Alasan pengusaha ini membuka usahanya karena kerja sampingan. Dari harga per porsinya bisa dibanderol 15 sampai 24.000. Dari penetapan harga, pengusaha tidak ada melakukan perubahan harga. Dari harga bahan baku sangat berpengaruh untuk penetapan harganya. Contohnya telur yang harganya belum stabil kadang-kadang. Dari kesimpulannya,
Beliau masih mengalami kerugian karena penjualan ini masih dalam masa penyesuaian. Oke, baik. Selanjutnya, narasumber yang selanjutnya. Baik, untuk narasumber yang ketiga yaitu dari Bapak Igun. Bapak Igun ini memiliki bidang usaha yaitu di dalam dunia kuliner, yang mana khususnya di bidang minuman dan makanan. Usaha beliau ini didirikan 2,5 tahun yang lalu. Alasan beliau mendirikan usaha tersebut yaitu karena beliau memikirkan bahwa usaha tersebut itu akan maju untuk kedepannya, bahkan bisa mencukupi biaya kehidupan keluarganya pada masa yang akan datang. Untuk harganya sendiri, beliau membuka harga dari Rp5.000 sampai Rp30.000, baik itu dari minuman maupun dari makanan. Pada saat pandemi kemarin, beliau tidak ada perubahan harga atau penurunan harga, melainkan beliau lebih menekankan pada kepromosian beliau, toko beliau, yaitu usaha beliau di bidang kuliner ini dia lebih menekankan dalam promosi, yang mana untuk menarik pelanggan ya. Adapun harga bahan pokoknya naik, beliau berbicara tentang harga contohnya di bidang minyak ya. Minyak beliau merasa mengeluh karena minyak ini mulai melambung ya, harganya mulai melambung tinggi. Dan penghasilan beliau saat pandemi kemarin itu sempat ada turun, bahkan tidak stabil, bahkan sampai dia ingin menutup usahanya, namun dia berusaha lagi untuk maju. Nah, dengan keadaan yang sekarang di saat pandemi ini mulai berkurang gitu ya, pandemi saat ini beliau berpikir untuk usahanya lebih maju lagi dan keadaan beliau lebih pulih lagi. Baik, kesimpulan dari kesemuanya ini dalam hal keuntungan dan kerugiannya ya. Dari setiap narasumber yang telah kita datangi pasti sangat berbeda masing-masing keuntungan dan kerugiannya ya. Ada juga yang merasa masih merugi, tidak sebanding dengan modal, ada juga yang masih sama rata. Ada juga yang memiliki keuntungan yang cukup. Oke, dalam hal penetapan harga dari beberapa narasumber yang sudah kita wawancarai, itu tidak ada yang berubah ya. Betul banget. Nah, mungkin perubahannya tuh hanya pada bahan pokok dari penjualan tersebut. Misalnya minyak, telur yang harganya sekarang tuh semakin tinggi. Faktor COVID-19 ini juga narasumber kebanyakan memilih untuk tetap berjualan atau berusaha karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ya, betul. Oke. Kondisi seperti ini pengaruhnya sangat banyak sekali ya teman-teman, karena pada kondisi COVID ini banyak hal yang harus kita siapkan secara tiba-tiba. Mungkin ya kondisi untuk pandemi saat ini mulai merendah, dan ini yang menjadikan semangat para usaha untuk lebih majukan usahanya. Alhamdulillah, kita cukupkan ya diskusi kali ini. Dan untuk teman-teman yang belum melaksanakan kegiatan seperti ini, tetap semangat dan stay healthy. Dan untuk teman-teman yang kemarin, itu menjadikan pelajaran untuk kita. Terima kasih teman-teman. Buat selanjutnya jangan lupa ikutin protokol kesehatan ya teman-teman. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan dalam tutur kata dalam video kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.